Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Paling mudah untuk merusak segala sesuatunya, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan bermasyarakat, adalah iri hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iri hati adalah konsekuensi yang logis untuk sebuah keberhasilan. Di mana ada keberhasilan, selalu saja ada orang-orang yang iri hati. Kenapa? Karena banyak orang mulai berpikir bahwa kenapa dia lebih maju dari saya, kenapa dia lebih sukses dari saya, kenapa dia lebih hebat dari saya. Dan akhirnya perasaan iri hati itu membuat seseorang ingin menjatuhkan, membuat seseorang ingin merusakkan, membuat seseorang ingin melihat orang lain juga hancur kehidupannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iri hati telah menghancurkan banyak gereja, iri hati telah menghancurkan banyak keluarga, iri hati telah menghancurkan banyak persahabatan. Karena di mana ada iri hati, di situ ada kehancuran. Tetapi di mana ada kasih yang murni, di mana ada kasih yang tulus, di sana ada berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita untuk senantiasa menempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa oleh firman Tuhan kita mengerti kehendak Tuhan, oleh firman Tuhan kita memahami rahasia-rahasia Allah, dan oleh firman Tuhan kita berjalan semakin hari semakin kuat dalam kemuliaannya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang satu topik penting, yaitu iri hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iri hati dapat ada di dalam setiap orang. Dan seringkali persoalannya, jika iri hati ada dalam diri seseorang, biasanya dia tidak sadar bahwa dia iri. Ketika temannya mulai bilang, kok kamu sebentar-bentar bicara yang buruk tentang dia? Kok kamu sebentar-bentar selalu sewot kalau saya bicara tentang dia? Maka orang itu bilang, jangan-jangan kamu iri hati. Lalu apa yang kita buat? Kita selalu berkata, ngapain kita iri sama orang kayak begitu? Apa yang mau diiriin dari orang seperti itu? Nggak ada lah, di hati saya nggak ada iri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang sedang iri hati, tindakan-tindakannya akan jelas. Dengan lain kata begini, orang lain akan tahu persis bahwa saudara sedang iri hati. Tetapi seringkali iri hati tidak disadari oleh si pelakunya. Dengan lain kata, orang yang sedang iri, sebetulnya dia tidak sadar bahwa dia sedang dikuasai dengan iri hati. Tetapi kapan kita tahu bahwa kita iri hati? Ketika kita nggak senang lihat orang lain berhasil, ketika kita selalu melihat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari orang yang berhasil, atau sebaliknya juga bahwa kita selalu ingin melihat dia jatuh. Bahkan kalau dia jatuh, kalau dia menghadapi masalah, kita rasanya ada kepuasan tersendiri. Tuh si orangnya sombong sih, tuh kan lihat kan, sekarang buktinya apa? Kan apa yang dia miliki kan juga nggak kekal juga gitu. Jadi akhirnya dalam tanda petik sebetulnya kita sedang menikmati kegagalan-kegagalannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu ciri-ciri orang iri hati. Tahukah saudara, iri hati adalah sebuah kejahatan. Iri hati adalah sebuah kejahatan. Sekali lagi melalui program ini saya mau ingatkan, iri hati adalah sebuah kejahatan. Nah, ini akan kita kupas hari ini dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-36. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang banyak ke situ untuk dibaptis. Jadi Yesus membaptis dan kemudian Yohanes pun membaptis. Ayat 24, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25, perhatikan baik. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan,
Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan perhatikan baik, semua orang pergi kepadanya. Jadi selalu saya bilang bahwa dalam iri hati, yang paling berbahaya sebetulnya bukanlah musuh. Tetapi dalam iri hati, seringkali yang paling berbahaya adalah teman-teman dekat kita sendiri. Orang-orang yang begitu setia sama kita. Orang-orang yang begitu dekat sama kita. Nah, ini adalah musuh terbesar. Kenapa saya bilang musuh terbesar? Karena Yohanes tadinya gak berpikir apa-apa. Tapi kemudian tiba murid-muridnya, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang sayang, orang-orang yang dekat dengan Yohanes. Dan mereka mulai datang, bahasa sekarang bilang, mereka mulai kipas-kipas Yohanes. Mereka mulai bilang apa? Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau, yang dengan lain kata yang tadinya temanmu itu, yang juga engkau baptis, yang engkau layani tadinya sebetulnya, tahukah Rabi, bahwa dia sekarang juga sedang membaptis. Dengan lain kata, wah dia kok nyaingin kita sekarang, kan tadinya teman, kan tadinya kan guru yang layani, Rabi kan yang layani. Loh kok sekarang dia juga membaptis? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang sebetulnya dalam kondisi seperti ini. Tidak sedikit juga melanda hamba-hamba Tuhan. Orang mulai datang dan bilang, masa orang yang kau layani sekarang sudah jadi gembala sidang, sudah bikin gereja, lalu banyak jemaat kita lagi yang pindah. Karena di sini kan jelaskan bilang, semua orang, ya kan pada ayatnya yang ke-26 tadi kan, dan semua orang pergi kepadanya. Berarti mereka mulai bilang, wah lama-lama kita kurang nih. Wah lama-lama kita gak ada pengikutnya lagi nih, ya kan. Tapi yang menarik perhatian saya 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini hal pernyataan yang luar biasa. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tekankan sekali lagi di sini, bahwa seringkali dalam urusan iri hati yang paling berbahaya buat kita bukanlah musuh. Karena musuh justru mengajar kita untuk bergantung pada Tuhan. Musuh mulai bicara yang buruk tentang saudara. Musuh mulai buat tindakan-tindakan yang menyakitkan buat saudara. Sehingga akhirnya saudara terus bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong. Musuh membuat saudara akhirnya lebih koreksi diri Tuhan. Biar saya hidup dalam Tuhan. Supaya saya hidup dekat sama Tuhan. Manusia boleh mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya kan. Tetapi dengar baik, kadangkala sahabat yang kipas-kipas saudara tadi itu. Saudara sahabat yang mulai bicara hal-hal yang kelihatannya menolong saudara, tapi sebetulnya sedang menaruh iri hati dalam hidup saudara. Nah, berarti kita bisa pelajari dalam ayat bacaan ini, yang pertama, bahwa iri hati dapat timbul karena ketidakmengertian tentang panggilan. Jadi seorang bisa iri hati terhadap orang lain karena dia tidak menyadari apa berkat yang disediakan buat dia. Karena masing-masing sudah disediakan oleh Tuhan. Karena Alkitab kan jelas bilang pada ayat yang ke-27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dengan lain kata, Yohanes menyadari betul bahwa Tuhan sudah punya berkat buat setiap orang. Tuhan sudah punya panggilan buat setiap orang. Tuhan sudah punya karunia buat setiap orang. Jangan iri hati. Biarkan orang lain lebih diberkati. Biarkan orang lain lebih sukses. Biarkan orang lain lebih maju. Biarkan orang lain lebih dipakai Tuhan. Tapi Tuhan juga memakai saudara spesifik. Tuhan juga memakai saudara spesial. Tuhan juga punya berkat-berkat khusus buat hidup saudara. Belajar mulai menyadari. Makanya dengan tegas pada ayat yang ke-28 dikatakan, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya.
Dia punya panggilan yang jelas. Bahkan pada ayat yang ke-30 dengan tegas dia bilang, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi iri hati dapat timbul karena ketidakmengertian tentang panggilan. Yang kedua harus kita sadari bahwa iri hati dapat menghancurkan pelayanan yang berjalan bagus, gereja yang berjalan bagus, karena iri hati bisa hancur. Bahkan rumah tangga, keluarga saling iri dengan yang satu, adik iri dengan kakaknya, seorang saudara iri dengan iparnya, dan masing-masing mulai iri, mertua iri dengan menantunya karena merasa, oh kok itu kan anak saya, kenapa begini? Belum lagi menantu mulai iri hati terhadap mertuanya, kenapa suami saya sekarang terus apa-apa mama, apa-apa mama, apa-apa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iri hati dapat menghancurkan. Mulai hari ini cabut keluar iri hati dalam hidup saudara, ganti dengan ketulusan. Dan yang ketiga saya pelajari bahwa iri hati adalah dosa. Tadi sudah saya tegaskan bahwa iri hati adalah kejahatan. Dan karena iri hati adalah kejahatan, iri hati dosa. Tahukah saudara bahwa dari iri hati timbul segala tindakan-tindakan yang salah. Kenapa Kain membunuh adiknya Habel? Mulai dari iri hati. Kenapa persembahan Habel diterima dan persembahan saya tidak diterima? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan, iri hati dapat timbul karena ketidakmengertian kita tentang panggilan. Yang kedua, iri hati akan menghancurkan. Dan yang ketiga, iri hati adalah dosa. Kalau kita tahu iri hati dapat menghancurkan, iri hati dosa, berarti setiap kita harus berkata, Tuhan jaga hati saya, supaya saya senantiasa hidup dalam ketulusan dan berjalan dalam berkat-berkat Allah. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga kami mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, atau mungkin saudara yang merasa, Tuhan jangan-jangan saya ada iri hati. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara-saudara yang rumah tangga saudara sedang goncang, sedang menghadapi masa-masa yang sukar di dalam hidup saudara. Orang-orang muda yang sedang menghadapi pergumulan, saudara ingin didoakan secara khusus. Taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Bapa, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau tetap Tuhan yang mengerjakan mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan jamah yang berbeban berat, Tuhan jamah yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan angkat setiap iri hati, ganti dengan ketulusan dalam setiap hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Imani apa yang engkau doakan, karena tidak pernah Tuhan gagal menepati janjinya. Ini saat buat kita untuk bangkit bersorak, bersuka cita dalam Dia, karena bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.